Selamat datang kembali di live session Public and Student di Base Foundation Coding Camp 2024 Learning Path Front End Developer ya. Kita masuk ke pertemuan terakhir, pertemuan 8 di sesi expert ini ya. Artinya ini mungkin kesempatan terakhir buat teman-teman kalau mau bertanya, kalau mau berdiskusi terkait materi-materi yang ada di kelas expert front end decoding ya, kepada saya gitu ya. Tentunya teman-teman masih bisa menyelesaikan kelasnya sampai batas akhir yang ditetapkan oleh pihak DBS. Dan tapi jika ada pertanyaan gitu silakan disampaikan hari ini juga. Untuk materinya hari ini aku akan tambahkan sedikit materi mengenai deployment ya, itu bab terakhir di sini, dan juga mungkin kita akan bahas bagaimana pengerjaan submissionnya gitu ya. Dan mungkin karena masih 16 orang yang hadir ya, aku akan mulai dulu dari materi. Materinya sedikit saja. Oke, seharusnya sudah terlihat untuk screen share-nya. Ya, jadi di latihan submission akhir ini, pertama kita recap dulu sih apa aja yang udah pernah kita pelajari ya. Dari awal yaitu ada mobile first, ada accessibility, ya, kemudian clean code, ya walaupun tidak ada secara spesifik dibahas pada live session, tapi clean code ada ya di materi decodingnya seharusnya pada chapter setelah proyek pertama itu ada clean code. Ini ada yang kita bahas yaitu progressive web application yang tentu saja ini jadi kriteria submission kedua. Seharusnya apakah teman-teman di sini sudah menyelesaikan ya submission keduanya? Mungkin boleh diramaikan nih kolom komentarnya sudah sampai mana aja. Nah, kemudian ada automation testing ya, otomasi testing yang baru saja kemarin kita bahas. Mungkin hari ini juga kita akan praktekkan lagi. Nah, kemudian yang terakhir adalah mengenai web performance. Dan ada satu lagi tambahan ternyata di kelas expert ini yaitu deployment dan CI/CD ya. Nah, mungkin itu akan saya bahas dulu sedikit gitu ya di sini mengenai CI/CD. Karena memang itu bukan bagian fokus dari kelas ini, tapi setidaknya teman-teman tahu gitu ya, karena ini sudah kelas expert, teman-teman tahu bagaimana website yang telah teman-teman buat nih ya, website yang kompleks dengan automation testing, dengan progressive web application ini bisa diakses oleh pengguna luas gitu ya. Nanti akan kita bahas bagaimana metodenya dan mungkin akan kita praktikkan juga. Nah, pertama sebelum memulai dengan CI/CD, nah CI/CD itu tadi ya harusnya dibahas dulu. CI itu adalah continuous integration, sementara CD itu adalah continuous delivery. Delivery ini ya gampangnya deployment lah ya. Delivery ini artinya aplikasi kita bisa dipakai oleh penggunanya gitu ya. Sebenarnya kan kalau bisa dipakai oleh publik belum tentu deployment itu ke publik, bisa aja di deployment itu ke internal gitu ya. Misalnya kita membuat proyek untuk sebuah perusahaan, bisa saja deployment-nya itu hanya ke jaringan internal perusahaan. Tapi konsep CI/CD itu masih tetap dapat digunakan di kasus seperti itu. Sebelum membahas CI/CD, nah kita akan membahas satu komponen penting dari CI-nya dulu. CI-nya apa? Continuous Integration. Nanti kita lihat apa aja komponennya. Tapi yang salah satu yang penting adalah mengenai Version Control System atau VCS ya. VCS ini mungkin kita jarang mengenal sebagai VCS-nya atau sebagai SCM-nya, tapi kita harusnya tahu tentang Git ya. Git dan GitHub pasangannya atau GitLab, Bitbucket dan sebagainya. Nah, itu semua berbasis pada sebuah teknologi yang namanya Git yang diciptakan oleh Linus Torvalds. Linus Torvalds ini adalah orang yang sama dengan orang yang menciptakan kernel Linux ya. Nah, itu Linus Torvalds dan beliau ini yang membuat software bernama Git ini. Nah, fungsinya adalah dia bisa melacak dan merekam perubahan kode. Jadi ini benar-benar dilacak per baris gitu ya. Ada yang ditambahkan di mana, yang dikurangi di mana. Mungkin nanti kita lihat contohnya. Nah, ini memungkinkan sebenarnya tujuannya adalah untuk bekerja sama gitu ya. Tapi untuk sendiri pun kita jadi tahu gitu. Ketika kita menambahkan sebuah fitur lalu menjadi masalah, kita bisa rollback gitu. Kita bisa kembali dulu ke commit sebelumnya, ke rekaman sebelumnya. Karena kita nanti bisa merekam gitu ya kode yang sebelumnya ini sampai sini kita tandai gitu. Nah,
Kemudian nanti ketika kita lanjutkan, kita tandai lagi. Ternyata ketika dicoba ini ada masalah, kita bisa segera kembali ke yang sebelumnya. Nah, bisa seperti itu dengan version control system ini. Nah, kemudian ada istilah-istilahnya, ada repository gitu ya. Sebenarnya tempat source code-nya disimpan. Nah, repository ini ada yang lokal dan ada yang remote. Yang lokal ini ada yang disimpan di komputer kita. Ketika teman-teman membuat sebuah folder, sebuah project, kemudian mengetikkan git init, nah itu terbuatlah sebuah repository pada git lokal kita, git komputer kita. Nah, kemudian ada branch ya, teman-teman bisa punya beberapa varian gitu ya, beberapa branch yang sebenarnya itu bisa digabung nanti dengan yang namanya merge di sini ya, dan bisa dipisah lagi ke branch lain gitu ya. Dari branch itu membuat branch lagi. Nah, biasanya sebuah branch-nya akan punya branch utama gitu ya, yang isinya source code yang paling matang gitu. Nah, ketika kita mengembangkan fitur, kita akan membuat branch baru gitu. Kemudian ketika fiturnya sudah jadi, kita kembalikan ke branch itu. Kembalikannya nanti bisa dengan merge atau ada satu lagi yaitu dengan rebase. Itu sama saja. Fungsinya adalah menggabungkan atau kembali ke branch utama. Kemudian ada commit. Nah, commit ini tadi merekam ya, merekam. Jadi kalau tidak di commit sebenarnya perubahannya itu tidak tertracking gitu. Kalau teman-teman misalnya mengubah beberapa baris tapi tidak pernah di commit itu tidak di tracking ya. Tertracking itu adalah perubahan dari commit sebelumnya ke commit terakhir gitu ya misalnya. Itu yang bisa. Jadi antar commit itu akan terlihat perubahannya. Dari komit satu ke komit 2, komit 3 itu akan terlihat. Nah, kemudian kenapa si ICD itu? Nah, si Git ini akan berperan sebenarnya untuk bagian code ini ya, di bagian code ini. Kemudian continuous integration itu apa? Integration itu adalah ketika kodenya tadi terdapat perubahan, kita bisa mengotomatisasi proses yang ada di sini. Itu ada build dan ada test. Build ini ya kalau kita menggunakan Webpack ya artinya kita mengenerate app bundle.js gitu ya dan misalnya swbundle.js. Jadi file bundle dari Webpack-nya itulah yang uh, terjadi di proses build. Nah, kemudian kita bisa melakukan tes langsung. Tes ini uh, artinya adalah ya kita melakukan pengujian gitu ya. Oh ya kan kemarin kita sudah belajar unit testing, kemudian integration testing dan juga end-to-end testing. Nah, itu bisa dijalankan secara otomatis di CI ini dalam proses CI. Nah, kemudian tentunya setelah dites, berarti ini aplikasi kalau sudah lolos tes, dia siap rilis. Nah, ketika dia siap rilis, maka kita bisa lakukan deployment. Nah, deployment, kemudian kita aplikasinya sekarang sudah beroperasi. Kemudian itu biasanya adalah kelanjutannya adalah operate ya. Maksudnya operasional aplikasinya. Operasionalnya kita evaluasi lagi. Nah, kalau misalnya ada kekurangan, kita rencanakan perbaikannya. Nah, masuk lagi ke kode. Kodenya tadi di commit lagi, di push lagi, misalnya ke remote repository yang mengelola CI ini. Nah, si remote repository-nya itu biasanya dihubungkan dengan layanan CI gitu ya. Nah, itu kita akan lihat nanti. Sudah ada contoh-contohnya tentunya di materinya di coding. Nah, kemudian kita nanti akan coba gunakan Netlify ya, sesuai apa yang diajarkan di kelas decoding. Mungkin teman-teman juga sudah banyak yang coba, atau sudah banyak yang menggunakan sebelumnya. eh CI ini dia bisa terkoneksi ke Git provider gitu ya. Nah, ini CI. Tapi Netlify ini bukan melakukan CI, dia melakukan CD, continuous delivery-nya. Jadi artinya dia berfungsi di bagian deploy ini. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga GitHub Action. Nah, ini GitHub Action inilah yang akan kita gunakan untuk CI. Nah, sebenarnya GitHub Action ini juga mendukung CD ya. Continuous delivery-nya dia mendukung. Jadi kita bisa langsung deploy gitu. Dan ada banyak pilihannya, baik menggunakan template ataupun melakukan setup sendiri workflow-nya. Jadi itu disebut sebagai workflow ya. Alur kerja ketika eh, ketika kita melakukan push biasanya. Seperti itu. Oke. Materinya sekian saja ya. Praktiknya teman-teman bisa seperti biasa akses GitHub ini ya DBS FCC. Kalau teman-teman ingat di pertemuan 5 kan kita mengembangkan juga ini ya, mengembangkan eh ini teman-teman bisa lihat di sini section 5 solution 2 nih. Yang ini sudah ada index DB untuk fitur like-nya ya walaupun belum selesai. Nah, ini teman-teman bisa cek di sini sudah push.
Nah, tapi untuk mengerjakan submission kali ini, teman-teman bisa eh, ke session 8 starter public ini. Kemudian download aja kodenya. Kenapa di-download? Karena kita akan membuat repository sendiri di lokal kita. Gitu ya. Ini download aja ya, jangan diklon. Karena kalau diklon, repositorinya tetap akan mengikuti repository yang ini. Memang dia membuat lokal repository, tapi nanti remote repositorinya tetap terhubung ke repo saya ini. Jadi ketika di-push, teman-teman nanti akan melakukan pull request malah. Seperti itu. Nah, jadi kita download aja. Kalau di-download, ini jadi file biasa. Ini mungkin aku akan mulai dari yang mudah dulu ya. Dari eh, membuat deployment tadi. Ini bisa kita ekstrak. Aku akan simpan di eh, teman-teman bisa ubah aja. Misalnya ini latihan submission decoding. Nah, kalau kita lihat di sini tidak ada git-nya ya. Walaupun git ignorance-nya ada. Kadang git ignorance ini file biasa. Nah, kalau cirinya ada git-nya adalah nah, ada folder.git yang isinya seperti ini. Nah, inilah sebenarnya yang mencatat perubahan-perubahan pada kode ini. Ini langsung demo. Nah, tadi kita akan latihan submission decoding. Kita akan lakukan di sini. Kita akan buka ini di Visual Studio Code. Teman-teman kalau ada pertanyaan silakan disampaikan saja di kolom komentar. Ini yang hadir baru 26 ya. Silakan dibuka. Nah, terlihat kalau teman-teman mau menggunakan source control-nya VS Code, sini terlihat seharusnya bukan merupakan sebuah repository. Teman-teman bisa klik initialize ini atau aku sih lebih suka menggunakan terminal ya, perintah terminal. Oh iya, sebelum itu, kalau teman-teman belum menggunakan Git, tentunya teman-teman harus menginstal dulu ya. Karena ini sebuah aplikasi yang harus diinstal di PC kita. Nah, Git ini, kok Git ini. Harusnya Git SCM ya. Git SCM. Harusnya kalau di Linux, teman-teman menggunakan package manager ya, seperti apt, misalnya kalau di Ubuntu. Tapi kalau untuk Windows, ya, teman-teman bisa download dari sini. Ada GUI clients-nya bahkan. Tapi yang wajib itu adalah yang ininya. Ini tuh SCM. Nah, teman-teman nanti akan mendapatkan beberapa suite juga, nah, seperti misalnya Git Bash. Tapi untuk saya sendiri sih tidak terlalu senang menggunakan Bash ya, karena PowerShell sekarang juga udah cukup oke gitu untuk digunakan keperluan seperti ini. Nah, ini kita bisa mulai dengan Git init. Nah, ini dia katanya akan initialize empty Git repository. Jadi ketika kita klik Git status, nah ini isinya merah semua. Katanya ini disebut sebagai untracked file. Jadi sebelum di-add sebuah file itu adalah untracked. Nah, jadi kita perlu git add. Bisa bintang, bisa titik ya. Kalau bintang itu artinya semua file yang ada di sini. Kalau titik itu artinya folder saat ini. Itu sama saja sebenarnya. Atau bisa satu aja. Misalnya teman-teman cuma mau nge-commit. Coba di sini kita kasih judul gitu ya. Latihan submission 3. Oke. Nah ini kalau kita cuma mau satu file aja. Misalnya teman-teman lagi development gitu ya, mau nge-push atau mau commit hanya satu file aja karena misalnya file yang lain belum selesai itu bisa juga kita tulis saja nama filenya. Nah ini dia berubah statusnya jadi A. A ini added gitu ya. Jadi kita git status lagi. Nah ini terdapat new file katanya tapi belum di commit. Nah ini masih bisa kita remove gitu ya. Sebutnya unstage.
Nah, kita bisa coba commit aja. Git commit, misalnya creating readme.md. Ya. Oke. Nah, ini sekarang sudah terhubung ke sini. Tapi repository ini sekarang hanya lokal. Cirinya apa? Jadi dia tidak terhubung ke layanan lain. Layanan seperti GitHub atau GitLab, teman-teman bisa menggunakan layanan seperti itu. Nah, itu layanan cloud yang menyediakan GitHub repository secara online. Kalau rename commit itu sebenarnya nggak bernama, Mas. Yang ada tuh kan commit itu eh ini ya punya punya message. Nah, sebentar. Harusnya bisa sih. Nah, oh bisa menggunakan amen sebenarnya Mas. Kalau ini amen itu artinya kita mengubah commit terakhir. Nah ya, ini sekarang kita punya commit. Kita bisa lihat di git log. Nah ini kita punya satu commit. Tapi kok masa cuma readme doang. Nah kita bisa tambahkan semuanya. Ya, tadi ya dengan git add titik misalnya. Kalau saya biasanya titik. Oh, ini fitur dari Git Windows ya. Jadi dia akan mengubah LF itu jadi CRLF katanya. Itu sebenarnya ada settingannya di awal ya. Nah, kemudian setelah ini saya akan commit juga. Commit, misalnya ini add all files. Tapi kalau kita commit seperti ini, dia akan membuat eh, yang baru. Nah, kita bisa tambahkan amen. Nah, ya, kalau kita git log lagi, nah itu hanya akan mengganti pesan commit yang tadi beserta isinya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ada yang ketinggalan gitu ya, atau misalnya salah tulis gitu, kita mau semuanya tapi malah cuma satu file yang terupload atau yang tercommit, nah itu bisa kita ulangi commit yang terakhir itu dengan amen. Seperti itu. Nah, sekarang saya mau menghubungkan ini dulu ke GitHub. Eh, Nah, kalau kita bisa cek dulu ya, Git remote CV di sini. Nah, ini masih kosong. Nah, nanti kalau dia sudah terhubung ke GitHub, GitLab, dan sebagainya, ya nanti ada isinya. Nah, teman-teman tentunya perlu membuat sebuah akun GitHub terlebih dahulu. Ya, saya kira cukup mudah yang buat akun GitHub, tinggal login saja. Kemudian kita buat repository baru. Repositorinya boleh private, tapi tentunya teman-teman perlu melakukan autentikasi. Ya. Nah, di sini sepertinya aku gak akan contohkan autentikasinya, tapi pada umumnya jika teman-teman menginstal Git di Windows, itu sudah disediakan namanya Git Credential Manager. Tapi aku sendiri tidak menggunakan. Aku sendiri menggunakan SSH ya untuk Git. Nah, ini panduannya bisa di sini. Ya. Kita menggunakan SSH. Jadi SSH ini, dia SSH ini butuh sebuah key. Keys-nya bisa kita generate, tentunya, eh, dan nanti public key dari si key yang kita buat ini bisa kita upload ke GitHub-nya. Nah, sehingga kita bisa terkoneksi ke GitHub tanpa password seperti itu. Eh, tapi menggunakan passphrase kalau ada passphrase dari si key. Nah, ini kita buat new dulu. Repository name misalnya latihan submission decoding gitu. Ini boleh berbeda sebenarnya, tapi sebaiknya disamakan saja. Nah, ini aku coba private ya. Aku coba private. Eh, dan ini jangan dicentang apa-apa agar nanti kita mendapat sebuah repository kosong. Nah, kita dapat repository kosong. Nah, di sini katanya kalau kita juga mau initialize repository baru di folder kita, ini kita bisa copy aja semuanya. Nah, tapi saya kan sudah punya repository dan sudah punya komitnya tadi, jadi kita bisa gunakan ini. Ini menambahkan sebuah remote repository. Jadi dipasangkanlah repository yang ada di kita ini dengan sebuah remote repository yang ada di GitHub. Gitu ya. Nah, ini kalau kita git remote movie lagi, nah ini kita sudah punya namanya origin git gitu. Kita bisa hapus juga harusnya.
remote, remote RM gitu. Kalau kita pilih lagi ini kosong aja. Nah ini kan yang SSH ya teman-teman. Kalau mau pakai Git Credential Manager seharusnya pakai yang HTTPS aja. Saya akan coba juga pakai HTTPS. Nah kemudian kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat di sini, ini sudah main ya. Tapi ada kemungkinan kalau teman-teman menginstal Git versi lama dan tidak disetting, eh, nama branchnya ini bukan main tapi master. Nah itu makanya GitHub masih menyertakan ini untuk merename branchnya jadi main karena defaultnya GitHub itu menggunakan main. Tapi karena sudah main, kita bisa langsung pindah ke sini. Git push artinya kita mau mengirim dari dari lokal ke remote. Coba apakah langsung bisa? Kalau ternyata langsung bisa ya kalau di saya. Nah, tapi kalau teman-teman pertama kali, kemungkinan nanti akan ditanya mengenai kredensialnya. Nanti disuruh login ke GitHub. Seperti itu. Eh, nah, ini seharusnya kalau kita refresh, ya kita sudah punya projectnya di sini. Nah, itu untuk menyambungkan dari eh, apa GitHub repository. Seperti itu. Nah, kemudian satu lagi teman-teman perlu membuat akun Netlify ya. Sebenarnya kita bisa langsung import atau kita bisa sebenarnya bisa copy aja, tapi kita coba aja untuk mengimport ya. Aku nggak yakin ini bisa, tapi sebenarnya ini tuh tadi sudah aku matikan untuk fitur workbox-nya ya. Tapi teman-teman tentunya ketika submission ini diaktifkan saja. Tapi eh, karena ketika deployment kadang-kadang ini ya, kadang-kadang refresh sendiri gitu. Jadi aku matikan aja. Nah sekarang kita bisa hubungkan ini ke Netlify. Ini kita belum bahas continuous integration-nya ya. Nah semoga bisa. Oh bisa. Kita suruh install Netlify. Nah kita bisa suruh pilih mau semua repository atau hanya repository pilihan kita. eh Ya, menurut prinsip-prinsip cyber security tentunya kita pilih saja beberapa yang kita butuhkan ya. Yang tadi namanya latihan submission decoding. Ini private, sehingga teman-teman perlu eh, login ke GitHub-nya ya. Oke. Nah, oke. Ini terbaca sebagai sebuah project JavaScript. Ini kita bisa pilih. Nah, site name-nya misalnya eh, ini apa kemarin GitHub repo app. Kita cek. Nah, ini nggak ada katanya. Repo app DBS, DBS 24. Nah, ini sudah ada. Ini branch-nya yang mana? Nah, branch-nya main ya intinya. Kalau teman-teman punya beberapa branch, bisa. Nah, ini di sini base directory-nya kosong. Dan eh, build-nya, gitu, kita cek di package JSON, di sini adalah build ya. Jadi kita bisa, oh, teman-teman perlu cek kalau ada bundle analyzer, pastikan bukan mode server ya, karena biasanya jadi gagal. Seperti ini, npm run build. Build command-nya, public directory-nya. Nah, ini kita cek di webpack-nya. Kemana dia disimpan ke disk. Jadi kita tulis di sini function directory ini kalau ada, absent tidak ada. Dan kita juga tidak menggunakan environment variable, ingat saya. Jadi kita bisa langsung coba deploy. Oke, teman-teman, apakah ada pertanyaan sampai sini? Nah, ini dia akan melakukan proses building. Seperti ini. Oke, ya, sepertinya agak lama. Nah, kita klik lagi kodenya. Oh, shit. Oh, ini belum diinstal. Oke, sudah jalan.
Dan dia ternyata menggunakan Python ya di sini. Padahal ini project Node.js. Oke, katanya sukses. Apakah betul? Oh iya, nah si Netlify ini sebenarnya kita fitur gratisnya ya, ada bandwidth 100 GB ini per bulan mungkin. Kemudian ada build minutes-nya ini adalah waktu nge-buildnya berapa menit gitu ya. Jadi tentunya kalau teman-teman membuat aplikasi yang besar kan build-nya lama ya. Jadi mungkin tidak bisa menggunakan gratis yang gratis ini. Nah ini tentunya teman-teman nanti perlu upgrade ya. Harganya segini, $19 per orang. Oke, ini seharusnya sudah bisa diakses. Ya, sudah bisa diakses ya. Jadi segampang itu untuk deployment sebenarnya teman-teman. Seperti itu. Kalau teman-teman mau coba akses. Tapi ini aku matikan ini ya. Apa SPA-nya. Ingat tuh. Ya, SPA-nya nggak jalan. Tapi indeks DB-nya kalau tadi sih di jalan. Kita klik detail. Oh iya. Ini nggak jalan sebenarnya karena sesuatu ya. Eh, pasti error. Oh, iya. Karena ini kan mengakses API GitHub. Sementara API GitHub-nya ini eh, dia membutuhkan API key. API key-nya tidak diisi. Jadi ini akan error seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Tentunya seharusnya kita memanfaatkan fitur yang namanya oke Kak Vicky aman. Ada yang namanya environment variables. Nah, di sinilah kita bisa gunakan. Oke, coba. Apakah ada pertanyaan dulu terkait deployment ini atau terkait yang lainnya gitu? Kalau udah pada selesai semua nih submissionnya. Eh, kalau kita mau menggunakan environment variable di Webpack gitu, ya, ini perlu kita menginstal ini .env Webpack. Ini nanti kita bisa gunakan. Dan kita bisa bedakan juga nih mana yang production, mana yang development. Jadi pemanggilan plugin. Oke, mungkin kita akan coba. Nah, ini kita akan buat file .env gitu. Contohnya kita buat GitHub client. Gitu. Ini teman-teman bisa dapatkan ya di bagian personal access token. Ini aku sudah buat tadi. Jangan digunakan ya. Silahkan buat sendiri saja pakai akun GitHub ya teman-teman. Nah, eh, si GitHub Client Secret ini bisa kita set expire-nya gitu. Dan ya ini tuh seharusnya tidak kita upload ke GitHub gitu. Ini sudah terinstall, kemudian sudah ke Webpack. Nah, di Webpack-nya kita bisa panggil sebagai plugin.
in new harusnya sesederhana itu karena kita gunakan import di sini. Nah, kemudian kita gunakan dia di eh, sini proses .png.github file secret. Oke, semoga working. Tapi ini kita coba dulu di lokal npm run start ya. Udah lama karena dia perlu build dulu. Oke, kembali ini kita bahas dulu kriteria submission nih. Ini ya, ini submission 3. Takutnya teman-teman ada yang terlewat. Submission 3. Ini ada ujian akhir yang perlu dikerjakan juga ya. Jangan lihat nilai saya. Instruksi. Yang lengkapnya di sini. Jangan lupa dibaca dulu kriteria. Pertama, katanya harus ada integration testing nih, spesifik untuk fungsi menyukai dan batal menyukai. Kemudian ada end-to-end testing eh, ya untuk kriteria tersebut juga ya. Jadi sama ini. Kalau ini itu adalah secara eh, ya pakai Jest gitu ya, integration. Nah, kemudian yang ini tuh adalah pakai yang kemarin konsep atau Cypress misalnya. Kemudian eh, kompresi gambar ya kemarin ini bisa yang manual sebenarnya kalau yang ini. Dan nah dia tetap harus dan dia dibuat responsif gitu ya. Jadi beda-beda untuk tiap-tiap eh, resolusinya gitu. Kemudian ada lazy loading pada gambar restoran. Kemarin bisa menggunakan lazy site yang udah kita praktekkan. Kemudian pasang banda analyzer jangan lupa dan juga code split gitu. Dan syarat submission sebelumnya tetap harus dipertahankan. Nah, ini katanya menuliskan test case secara lengkap. Jadi kalau misalnya teman-teman tadi test case-nya apa sih? Test case-nya like itu apa sih? Katanya gimana kalau kita mengklik tombol like yang muncul padahal sebenarnya eh, restorannya sudah di like gitu ya. Itu kan dijelaskan juga di kelasnya. Nah, itu skenario-skenario seperti itu juga seharusnya di cover oleh test case gitu ya. Nah, kemudian pada end-to-end testingnya kita mencoba skenario lain ya. Nah, ini bisa kita menerapkan customer review ya. Ini kriteria khusus submission sebelumnya sebenarnya kalau nggak salah. Kemudian lakukan end-to-end test pada fitur tersebut. Kemudian nah, kita bisa optimasi ini skeleton UI ya kemarin untuk mereduce CLS, untuk mereduce CLS gitu. Nah, seperti ini membuat seperti ini itu dianggap sebagai kriteria juga. Kemudian minify, minify ini artinya menghapus yang tidak perlu ya. Kemudian deploy. Deploy tadi sebenarnya kriteria opsional ya. Tapi tidak hanya deploy. Nah, ini dipenuhi. Nah, kita coba ya, kita uji yang tadi. Oh, begitu. Sebelum kita menguji yang tadi, seharusnya sekarang websitenya sudah terload dengan baik. Ya. Dan sudah terload dengan baik, ya. Ini bisa diklik detail. Ini kita bisa cek
Nah, ini sudah bekerja. Dan ini tersimpan nih. Kalau sudah di like, dia tulisannya unlike this repo. Kalau kita klik, dia tulisannya bakal like this repo. Simpan. Kita bisa cek juga di eh, nah ini sudah terlike. Kita bisa cek di IndexedDB-nya. Application, IndexedDB. Nah, ini tersimpan. Oke. Nah, namun belum kita masukkan ke sini. Intinya kalau masukkan ke sini sebenarnya sama aja seperti yang ini ya. Cuma kalau ini kan kita dapetin datanya dari API yang berbeda ya dengan data detail tadi. Nah, untuk itu kita perlu menyesuaikan juga kodenya, kode untuk menampilkan di favorit repo. Tapi seharusnya teman-teman sudah mengerjakan itu ya, karena itu kriteria submission sebelumnya. Oke. Eh, nah, karena kita sudah memperbaiki kesalahannya, kita akan coba deploy lagi ya. Kita bisa buat aja terminal baru. Git add git from git, apa using env from git push. Originnya adalah nama remote ya. Jadi tadi kita bisa punya beberapa remote. Misalnya kita mau pasang dia ke GitLab juga atau misalnya ke repository lain. Nah, kita bisa tambahkan git remote add apa gitu nama remote-nya. Nah, kalau tadi secara default remote-nya itu namanya origin gitu ya. Ini remote pertama itu biasanya origin. Nama ini sebenarnya nggak usah origin. Misalnya ini mau tadi GitHub gitu itu boleh. Jadi tadi git push origin yang nama nama remote-nya gitu. Nama remote-nya nah, ini kemana gitu. Main itu adalah branch-nya. Nah, ini sudah terlihat di sini. Kalau kita lihat ke GitHub, dari GitHub ini kan ini latihan. Kita lihat ke GitHub, biasanya ada dua komit dan ini berubah. Ya, sudah using NP for secret. Kemudian kita lihat ke Netlify. Di Netlify, nah ini sudah building lagi. Nah, tapi kita belum sempat menyesuaikan ya. Nah, ini kita akan add a variable. Kita bisa import env file, tapi karena saya cuma satu ya, kita bisa copy aja. GitHub client secret, nah, ini isinya aja. Nah ini bisa dibedakan untuk di file konteks. Nah, ini nah, dan ini harusnya kita bisa create variable. Nah, kita belum tahu apakah ini sudah langsung bisa digunakan atau tidak. Ya, sudah ya, sudah working. Seperti itu untuk ini ya, untuk apa namanya? Oh, lupa. Untuk deployment. Oke. Eh, Selanjutnya kita akan menginstal konsep seperti kemarin. Oh, harusnya aku install dari tadi. Lupa. Ini teman-teman yakin nggak ada pertanyaan nih? Testing ya. Kalau ada di testing, kita langsung ke end-to-end testing aja. Tapi kalau masih ada waktu, kita bahas. Oh iya, seharusnya eh,
INV ini tidak di-push ke GitHub ya. Tapi tadi kayaknya aku push. Tadi Pak. Oh enggak ya? Seharusnya enggak soalnya. Oh, iya ini terpush. Dan seharusnya sih ada warning. Nah, kalau terlanjur terpush seperti ini, sebaiknya teman-teman segera amend commit-nya ya. Jadi, eh, kita bisa kembali ke commit sebelumnya. Kita check out. Kita cek yang sebelumnya ini apa. Yang sebelumnya itu yang ini. Oke, untuk saat ini sepertinya nanti saya jalan. Kita bisa hapus saja ininya, intinya. Dan kita add ulang. Oh iya, kalau untuk merah-merah ini kita harusnya bisa selesaikan dengan fix. Oke, git commit minimum. Oke, kita git push. Nah, kita harus pull dulu. Ya, karena tadi NV-nya terhapus. Padahal emang tujuan kita mau menghapus si NV. Gimana? Semoga bisa. Oke, bisa. Nah, ini seharusnya NV-nya sudah terhapus. Kok belum? Ya, padahal komitnya udah benar remove PNP. Tapi nggak kehapus. Ya, apa lagi? Ya, harus dipaksa dikit. Oke, ini hilang. Nah, tapi masalahnya dia tersimpan di commit sebelumnya. Ya, kalau kita cek commit sebelumnya, ini tapi nggak ada aman. Biasanya ada atau commit yang ini. Nah, ini ada commit yang ini masih menyimpan secret. Itu seharusnya penanganannya agak berbeda. Oke, kita akan install konsep dan playwright seperti kemarin. Si ada waktu tersisa setengah jam lagi. Tapi ini harusnya tidak lama karena memang sudah terinstall di komputer saya. Ya, silakan ya diisi teman-teman untuk feedbacknya. Ini feedback terakhir untuk saya. Tentunya jadi bahan evaluasi juga untuk semakin ke depannya semakin baik. Hmm, Dan
Oke, teman-teman, mungkin aku akan sekalian juga bahas workflow ya. Apakah skill membuat PWA dengan Pure JS masih dicari di dunia kerja? Sebenarnya membuat PWA itu memang dengan Pure JS ya, kecuali dengan Workbox tadi. Mungkin maksudnya adalah webnya Pure JS seperti ini ya, dan kita pasang PWA. Tahu, mungkin kalau maintain legacy application mungkin masih ada. Jadi emang aplikasinya sudah terjadi, sudah memang misalnya menggunakan teknologi lama jQuery gitu misalnya. Itu tidak masalah. Sebenarnya cara untuk mengimplementasikan PWA-nya kan kurang lebih sama. Kita identifikasi mana yang bisa di package, mana yang merupakan runtime resource, itu kita identifikasi. Saya kira sama aja. Mau misalnya dengan teknologi yang lebih baru dengan React itu sama aja. Yang penting teman-teman paham konsep dari eh, PWA-nya itu sendiri. Gitu bahwa PWA itu apa? PWA itu memungkinkan kita menggunakan API apa aja setelah memasang PWA gitu ya. Sisanya sih sama aja. Menurut saya begitu. Ya, tentunya teman-teman sebaiknya tetap belajar ya, bahwa belajar yang lain gitu. Bahwa yang diajarkan di coding ini kan sebenarnya eh, basic gitu ya. Sehingga teman-teman ketika sudah memahami ini, harapannya adalah eh, teman-teman bisa untuk menggunakan bahasa apapun, membuat website apapun gitu ya. Jadi kebanyakan course-nya di decoding ya, saya lihat seperti itu. Jadi eh, memang mungkin bukan merupakan teknologi yang saat ini digunakan di industri, tapi saya sendiri merasa yang diajarkan itu adalah sebuah basic gitu untuk bisa belajar yang lain dengan lebih mudah gitu. Kita pindah-pindah itu gampang. Kalau paham basicnya, kalau 9.000. Oke, sudah dan diinstalling lagi. Ternyata di coding ini dijelaskan juga mengenai membuat workflow untuk GitHub Action ya. GitHub Action ini, nah dia eh, sebuah fitur dari GitHub nih. Kenapa kita sebenarnya butuh remote repository itu? Sebenarnya salah satunya adalah remote repository itu bisa menjalankan pipeline. Pipeline itu seperti tadi. Saya push, Netlify merespon dengan melakukan build ulang, memposting ulang. Nah, sehingga cepat gitu. Kita tidak usah deploy sendiri. Kalau mungkin teman-teman ngoding dari zaman dulu gitu ya, ketika kita menggunakan shared hosting misalnya untuk menghosting website berbasis PHP itu kita upload gitu ya ke sana sebelum karena shared hosting biasanya kan tidak menyertakan interface untuk kita copy dengan SSH, itu biasanya akan copy dengan FTP gitu. Nah, itu tentunya itu sangat lambat karena eh, yang kita upload itu adalah semuanya gitu, hasil build-nya. Sebenarnya kan kita sekarang mengupload tuh source code-nya saja. Bahkan hanya delta-nya saja. Nah, kalau kita lihat di sini ketika push ke GitHub, ada ya. Nah, ini tuh terlihat di sini resolving delta satu per satu. Jadi ini hanya mengupload satu file sebenarnya, atau bahkan menghapus kalau yang ini ya. Nah, ini dan yang diupload hanya segini. Padahal kan ini filenya banyak. Ya, tentu saja tidak semuanya. Ini semuanya itu hanya terjadi ketika pertama kali melakukan push. Seperti itu. Izin keluarkan ada praktikum. Oke, Kak Raditya. Masih praktikum sore-sore. Mantap. Which feature is being passed? Kita mungkin akan jawab like repository. Gitu. Sorry. Salah. Like repository. Sorry. That's the yes.
dan dia akan buat file tentunya. Like repository, test something. Eh, Oke, kita akan membuat dulu dari sini deh pipeline-nya nanti. Karena ternyata, oh ya satu lagi kita harus siapkan playwright-nya juga ya. Sebentar. Ini untuk konsepnya udah aman, harusnya ini browsernya udah Chromium. Cara menjalankannya itu kemarin ya kita tambahkan dulu kode sederhana yang mau page test. Konsep JS run stack. Sorry, kita bisa buat seperti itu. Sorry, ini JSON. npm run to ini kan belum terinstall tuh playwright-nya, kita perlu install lagi. Oke, pertama kan kita buka halaman utama ya, atau kalau di sini kan ini dengan hash routing. Ya, kita buka, kita cari satu eh, satu elemen. Nah, isi elemen repo item di sini. Kita bisa cek benarkah repo item? Ternyata bukan. Elemennya itu adalah elemen dengan kelas card. Nah, bisa seperti ini ya. I klik, locate nih kayak query kayak query selector, jadi dia milik card dan A-nya yang diambil, jadi A yang ada di dalam kelas card gitu. First yang pertama. Nah, yang pertama nih kalau kita cek di sini adalah eh, adalah record cam ya. Nah, ini kan kita mau coba like. Nah, kita harus isi elemen like button. Like buttonnya ini kalau di sini ID. Misal like button dan ada tulisannya harusnya. Oh, nanti dulu sebelum I klik. I expect. Set for expect. Oke, kita bisa gunakan grab text prompt. Jadi ini misalnya like fonts, fonts like button text sama dengan kita bisa seperti ini ya.
Kemudian nggak ada like countnya, kita bisa expect saya di sini. Expected ad. Oh, asset pakai asset kan. So, asset strict like button text tuh ini like repo, like this repo kalau nggak salah. Apa tadi? Cek ya like this repo. Oke, nah kemudian kita klik like button, kemudian nggak ada toolsnya. Nah, kita bisa ambil lagi aja teksnya. Like button text after like ini berubah jadi unlike this repo. Seharusnya seperti itu sudah kerja. Oke. Nah, card not visible. Karena kita perlu tunggu dulu ya. Kemarin itu harus kita wait. Ini aku minta bantuan ini. I wait. No, bisa. Wait for element card gitu. Ini mungkin 10 detik gitu ya. Karena banyak. Kayak izin live baru mau pulang kantor. Oke, hati-hati di jalan. Oke, dia akan tunggu. Wah, tapi tampaknya 10 detik tidak cukup ya. Hmm, 30 detik. Tapi 30 detik pasti terlalu lama. Kenapa dia cukup lama sekarang? Oh, sorry. Ini harusnya dia paling atas. Nah, ini. Nah, oke. Mungkin sampai situ kita pause dulu. Nah, ini sudah berhasil ya. Nah, tapi tentunya kita perlu wait juga. Wait untuk tombolnya muncul. Ya, mungkin wait 5 second. I wait for like button. 5 detik yang harusnya cukup. Sip. Ya, kita perlu import masuk. Ya.
Working. Ya sudah berhasil ya, sampai like button. Oke. Nah, ini berbeda katanya. Nah, ini yang berbeda ini adalah karena seperti kemarin ya. Jadi mungkin ini jangan strict equal, lebih ke eh, penting gitu. Pada caranya. Oh, kita bisa gunakan fungsi bawaan JavaScript dan kita bisa gunakan assert. Itu bisa gunakan scripting, yaitu like button text. Like contain distribution. Kayaknya kita harus mulai dari sini. Tapi mungkin kita off dulu. Kalau dia sudah tidak error, berarti ini betul. Assert ini nggak ada. Kita pakai assert dot wall. Oh, bukan content, sorry. Kalau JavaScript metodenya includes. Oke, harusnya ini sudah tidak ada error ya, aman. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Ini kita coba copy ke atas. Yang ini berarti like step exit, jangan di push. Nah, pastikan kalau nanti sudah CI/CD ini tidak di ini ya, tidak di apa, tidak di pause supaya dia setelah berhasil ini selesai. Sorry, like that text. Sudah 17:13 tidak terasa. Oke, teman-teman jangan lupa untuk eh, mengisi ya ini feedbacknya. Nah, ini sudah oke semua. Nah, eh, mungkin untuk integration testingnya tidak aku bahas lagi di sini. Ya, tapi intinya teman-teman kalau integration testing tadi menguji ya kaitan fitur like. Nah, fitur like itu kan terkait dengan misalnya indeks DB. Nah, itu juga teman-teman uji. Ya, apakah misalnya ketika setelah operasi like itu memanggil operasi like itu indeks DB-nya sesuai gitu, state datanya dan juga tampilannya apakah sesuai apa tidak. Nah, ini juga seharusnya kalau di produknya teman-teman nanti ini teman-teman pindah ke halaman favorit, cek apakah di halaman favorit tersebut ada apa? Ada
ada ya yang sudah ditambahkan ke favorit. Dan teman-teman ambil misalnya di sini kan tadi dapat cardnya ya, ambil title-nya misalnya. Itu pastikan nanti muncul juga di halaman favorit. Nah, itu seperti itu untuk end-to-end testingnya. Sementara untuk tadi apa? Untuk integration testingnya seperti tadi. Apakah ada pertanyaan teman-teman sampai sini? Nah, ini mungkin aku akan show sedikit like restoran. Ini contoh integration testing yang aku buat. Jadi pertama kita akan ini mengetes ya, mengetes seperti yang kita lakukan di sini, tapi ini integration testing karena tidak menggunakan browser beneran gitu ya. Nah, di sini kita buat dulu container misalnya. Kemudian nah, kita ambil presenternya. Presenter ini apa? Presenternya adalah membuat gitu ya, membuat pembuat buttonnya. Kalau di project kita yang ini ada di template. Templates, templates yang itu, templates yang di view, templates like button. Nah, yang ada yang create like, ada yang create like. Kalau di sini dia menerima ID. Nah, ID ini kan dia mengecek gitu ya. Apakah nanti indeks DB-nya itu sesuai atau tidak. Nah, di sini ada favorit restoran IDB, tapi teman-teman jangan lupa untuk menginstal fake indeks DB-nya ya, karena nanti itu akan digunakan. Nah, di sini fake indeks DB, karena ini integration testing, sebenarnya tidak ada indeks DB yang dilibatkan harusnya. Nah, maka kita gunakan fake indeks DB. Itu nanti akan melakukan mocking. Apakah testing dilakukan oleh front end? Nah, itu tergantung kebijakan di timnya ya, dengan kebijakan perusahaannya. Eh, Kalau sepengalaman saya sih itu akan dipisah gitu ya. Ada testernya sendiri, ada yang buat tesnya gitu. Kan kalau yang menjalankan tes sebenarnya adalah mesin. Dalam artian tadi si workflow-nya yang akan menjalankan tes. Nah, sementara tesnya dibuat itu. Sehingga sebenarnya kita tinggal ngoding aja. Itu aja sih, tinggal ngoding berdasarkan tes tadi untuk memenuhi tes tadi gitu. Jadi kita akan memuaskan si tes ini supaya hijau semua. Nah, itu tugasnya eh, developer. Tapi itu ya tergantung kondisi perusahaan, tergantung kondisi tim ya. Karena kalau sekarang sih, kalau untuk hal-hal seperti ini tidak ada standar yang gimana-gimana gitu ya. Not like the before. Nah, ini contoh pengujian positif dan negatif ya. Jadi dia pertama should show add favorite gitu. Jadi harus menunjukkan tombol yang favorit kalau restorannya tidak difavorit dan tidak menunjukkan remove favorit button ketika memang belum di like. Nah, ini jadi dengan ID yang sama gitu ya. Kita eh, coba dua keadaan. Nah, sementara untuk yang sudah difavoritkan gitu ya. Nah, ini kita cek di sini. Nah, ini bisa kita klik ya. Kalau tadi klik itu kan pakai I klik gitu ya. Kalau di sini bisa pakai dispatch event. Ini natif dari JavaScript-nya, artinya kita memaksa tombol favorit button untuk diklik. Nah, sehingga dia akan men-trigger event listener kliknya. Nah, ini new event klik. Ini klik ini kan sama seperti add event listener klik. Nah, itu disamakan ya. Sehingga kita get lagi restorannya gitu ya. Expect. Nah, ini maksudnya ambil dari database-nya, ambil dari IndexedDB, get restoran gitu ya. Expect dia ID-nya satu. Ini harusnya pakai deep equal nih, atau pakai stick equal. Oke, kalau tidak ada error di prosesnya ini kan berarti berhasil. Dan silakan hapus lagi. Ini kan tear down. Atau sebenarnya ya enggak di sini betul.
Ini dihapus. Sehingga di proses selanjutnya ini, nah ini kan sebenarnya fungsionalitas tadi ya. Kalau diklik menambahkan. Kalau di selanjutnya teman-teman sebenarnya tidak perlu. Nah misalnya ini kan untuk setupnya tidak menggunakan tombol klik lagi, tapi misalnya menggunakan tombol paksa aja database-nya untuk menambahkan restoran dengan ID 1. Nah, kemudian kita di sini klik lagi. Tuh, should not add the restaurant when it's site. Nah, ini di sini masih ada yang kurang sebenarnya dari tesnya aku ini adalah dia atau kita tidak tahu apakah dia menunjukkan hapus dari favorit ketika eh, sudah ditambahkan gitu ya. Jadi ini harusnya ada eh, pengujian button lagi. Nah, itu bisa teman-teman tambahkan seperti itu. Nah, kemudian kalau di sini untuk workflow sendiri, aku menggunakan GitHub Workflows untuk apa aja. Nah, pertama, ya bentuknya seperti ini. Ini file disebutnya YAML, ya, ini sejenis JSON, tapi biasanya digunakan untuk konfigurasi. Nah, ini yet another markup language ini eh, intinya adalah ini seperti membuat objek gitu ya. On, di dalamnya ada push dan pull request gitu ya. Dalam push ada branch, ada main. Nah, kalau array, nah bentuknya seperti ini. Tab ini sebenarnya array. Nah, array ditandai dengan tanda strip gitu ya. Nah, untuk yang ini, aku pertama on push gitu ya, atau on pull request. Jadi ini sebenarnya kalau pull request itu dilakukan oleh orang lain ya, yang tidak berhak nge-push ke main gitu. Nah, kemudian kalau push itu dilakukan oleh kita sendiri sebagai pemilik repository. Nah, kalau terjadi dua hal ini, jalankan apa? Jalankan build namanya. Ini nama nama workflow-nya gitu ya, nama jobs-nya, nama pekerjaannya runs on Ubuntu latest. Ubuntu latest ini apa? Image yang akan digunakan. Jadi dia akan jalankan di Linux ya, berdistro Ubuntu versi terbaru. Kemudian ada strategi ini ada matrix. Di sini di matrix ini kita bisa setting node version 18 misalnya. Nah, ini silakan disesuaikan dengan node-nya teman-teman ya. Karena kalau misalnya kita development di node 20 gitu ya, ininya node 14, ini bisa berbahaya karena biasanya akan terjadi error gitu ya. Oke. Nah, kemudian apalagi? Nah, step-stepnya pakai action checkout nih. Artinya dia akan menggunakan checkout. Walaupun di sini kan checkoutnya ke main gitu ya. Kemudian gunakan Node.js. Ya, di sini. Nah, ini tuh action slash setup node-nya adalah sebenarnya workflow lain yang sudah disiapkan oleh GitHub gitu ya. Action setup node. With apa? With node version. Matrix node version. Kemudian eh ya jadi Node.js-nya ini versionnya pakai yang ini gitu ya. Oke, nah kemudian dia build. Nah, seharusnya sebelum di build ini teman-teman tambahin testing. Nah, testing dan panggil lah perintah-perintah untuk testing. Pertama npm test, kedua npm eh, apa tadi? npm run a2e gitu ya. Nah, itu dijalankan terlebih dahulu. Nah, sehingga dia kalau gagal dia akan error gitu ya, akan tidak dideploy. Seharusnya seperti itu. Tapi di sini eh, aku ya biar pasti terdeploy aku hilangkan workflow testnya. Kemudian build. Nah, build ini kita gunakan webpack config dan config yang digunakan adalah yang production. Dan di sini aku jalankan Sharp.js karena di sini aku eh, mengecilkan file-file yang ada di sini dengan library Sharp yang ada di ini src public image. Seperti itu dan masukannya ke disk. Jadi itu perlu dijalankan selama proses eh proses build seperti itu. Nah, setelah itu di deploy. Nah, kalau teman-teman mungkin yang deploy ini tidak perlu dijalankan lagi ya karena teman-teman kan akan deploy itu ke Netlify. Nah, tapi ada satu alternatif lagi yaitu kita bisa deploy ke GitHub Pages. GitHub Pages ini adalah layanan dari GitHub yang fungsinya ya mendeploy website gitu. Dan ya
Ya nanti akan kita dapat URL. Ya ini caranya adalah dengan tetap run on Ubuntu latest dan kita gunakan action yang namanya configure page dan deploy page. Sehingga nanti hasilnya teman-teman akan dapat, nah ini deployment GitHub Pages, dan harusnya akan dapat linknya. Nah, linknya ini. Link aslinya yang ini. Nah, link aslinya yang ini. Seperti ini ya. Tapi teman-teman bisa tambahkan DNS. Nah, kok tampilannya beda ya? Nah, ini sih aku punya domain h14.myid. Nah, aku bisa tambahkan ke sini. Nah, seharusnya di Netlify juga hal yang sama bisa kita lakukan. Oke, seperti itu. Mungkin tidak sempat untuk aku coba workflow-nya dan tidak sempat yang untuk integration testing-nya, mohon maaf. Eh, karena sudah 17.25. Terakhir mungkin yang bisa kita lakukan adalah kita akan buka lagi yang tadi ya. Aku akan buka sebagai guest dan aku akan masuk ke tadi apa ya, GitHub repo app. Ya teman-teman seperti kemarin ya, jalankan di mode tamu. Lalu kita akan, ini kalau jelek mungkin salah satunya adalah karena API-nya ini cukup lambat ya. Kita akan mode desktop dan kita uji performance-nya aja. Oke, teman-teman jangan lupa diisi feedback-nya. Feedback-nya jangan lupa. Dan kalau ada pertanyaan silakan. Masih ada 4 menit lagi yang tersisa. Nah ini ya, terlihat eh, masalahnya banyak sekali. Ada LCP. LCP-nya karena ini belum aku kompres. Kompresi kan tadi salah satu kewajiban ya. Kewajiban dalam eh, penerapan apa dalam submission terakhir ini. Jadi itu silakan diperkecil, bisa manual, bisa di convert jadi WebP. Kemudian di sini ada TBT-nya, total blocking time-nya masih tinggi. Nah, karena ini karena PWA-nya kita matikan juga ya, jadi tidak ada caching. Kemudian size image-nya ini mungkin sepertinya ini masih terlalu besar. Ini 460 pixel, padahal yang ditampilkan hanya 80 kali 80. Tapi ini mungkin memang agak tricky karena teman-teman dapat dari API ya. Tapi kalau API-nya restoran kan itu sudah punya gambarnya yang kecil, yang besar, dan yang medium ya. Itu bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Nah ini dan tentunya dia menunggu network payload ya, ini membuat dia lama. Karena kita belum makan code splitting. Ini kodenya masih satu dan di sini terlihat ada file gambar yang besar itu gambar ini karena ini high resolution sekali. Tentu bisa jangan lupa dikompresi terlebih dahulu. Oke, seperti itu saja untuk pertemuan kali ini. Ya ternyata materinya tidak bisa tersampaikan semua ya. Mohon maaf. Tentunya teman-teman kalau belum selesai submissionnya silakan dilanjutkan sampai batas waktu yang ditentukan oleh tim DBS. Bisa dilihat di koridor kelasnya. eh aku berpesan tentu saja tetap semangat ya dalam eh, belajar pemrograman ini ya. Jangan berhenti belajar baik di decoding di kampus maupun di manapun ya. Belajar itu dari siapapun eh itu. Eh, Kemudian ya aku menyampaikan terima kasih itu atas perhatiannya, atas antusiasmenya selama 16 pertemuan ya bersama aku di DBS Foundation Coding Camp ini tahun 2024 ini. Eh, aku harap ada yang bisa teman-teman petik, teman-teman raih, teman-teman ingat dan gunakan gitu ya di kehidupan sehari-hari, baik di pekerjaan, di studinya gitu, atau mungkin mengajarkan kembali kepada orang lain gitu ya ketika kita sudah tahu teman kita ada yang mau tahu itu silakan disebarkan sebanyak-banyaknya ya ilmu yang kita punya ini. Jangan pelit ilmu gitu karena dengan kembali mengajarkan kepada orang lain tentunya
kita juga pemahaman kita sendiri terhadap ilmu yang sudah kita peroleh tersebut akan semakin tajam gitu ya. Seperti itu. eh Tentunya akhir kata aku memohon maaf atas segala kekurangannya selama proses live session ini ya, atas baik mungkin kurang dari kualitas audio visualnya, baik kurang dari kualitas kontennya, baik kurang dari segi penyampaiannya. Aku memohon maaf eh, sebesar-besarnya gitu ya. Aku berterima kasih juga kepada tim Decoding dan DBS Foundation ya untuk kesempatannya untuk sharing bersama teman-teman mulai dari kelas intermediate sampai kelas expert ini. eh Tentunya aku sangat senang gitu ya, sangat bersyukur bisa eh ya tentunya aku belajar juga banyak dari decoding dan sekarang malah ternyata diberi kesempatan untuk sharing, dan mungkin itu juga yang mungkin teman-teman akan dapatkan suatu hari kesempatannya untuk kembali sharing kepada community, pada teman-teman lainnya, baik di decoding maupun di luar. Oke, itu saja karena sudah 17.30. Mungkin kalau dari tim decoding tidak ada tambahan lagi, aku tutup sesi live session ini. Sekaligus sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Sama teman-teman semua. Sampai jumpa. Semoga bertemu di kesempatan yang lebih baik ya. Kalau bertemu aku di luar, silakan disapa juga. Kemarin juga ada yang menyapa aku ketika di Deves Bogor. Sama-sama. Teman-teman jangan lupa untuk feedbacknya ya.